Hi again everyone, welcome back again di Old Coins Update. So teman-teman semuanya, thank you so much ya buat yang kemarin udah hadir di live streaming. Semoga live streamingnya seru, ngasih teman-teman new ideas, ngasih teman-teman gambaran juga gimana kita react to market, dan bisa banyak dipelajari serta menambah value ya di dalam proses analysis teman-teman. So di video update ini kita mau review tentang Polygon atau Matic. Ini based on previous request ya di video-video sebelumnya. Itu banyak kebanjiran Matic Polygon, dan kemarin itu kita udah sempat review sebenarnya pada saat live streaming tadi malam ya teman-teman sekalian ya. Ya kemarin malam lebih tepatnya. Jadi kalau kita ngelihat kemarin malam itu Polygon Matic itu sekarang sudah terbilang sukses ya retest terhadap area support resistance-nya, which is kemarin kita udah highlight itu di previous live streaming. Jadi saya kasih note yang utamanya itu adalah Polygon Matic memiliki potensi untuk dia retest ya terhadap area resistance ya, support resistance-nya teman-teman di sekitaran $1. Which is kalau kemarin itu di live streaming kita banyak banget sih bahasnya ya guys ya. Ada Matic, kemudian ada LPT, kemudian ada Manta, ya Gala, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, sementara Matic sendiri kita waktu review itu saya sampaikan bahwa trendline ini sebenarnya bisa menjadi sebuah momentum menarik ya untuk para buyers ya, manfaatkan gitu loh. Dalam tanda kutip, di sini dia bisa mengambil lebih banyak liquidity karena very likely ada banyak orang yang trading kan menggunakan trendline itu. Ya, itu kan adalah basic textbook banget lah kalau kita ngelihat di YouTube lagi ya, di Google ya kan, teman-teman search nih kayak support resistance ya kan. Support resistance tuh kayak gimana sih? Ada yang flat seperti ini, kemudian ada yang diagonal ya. Biasanya kalau kayak gini tuh kecenderungan orang buy ketika retest terhadap support. Jadi ini textbook banget, which is kalau misalnya there's a lot of people yang buy ya every time dia retest ya kan, where's their stop loss? Harusnya di bawah low gitu kan. Dan saya pikir itu yang sebenarnya dimanfaatkan oleh para whales juga. Jadi by the time dia break terhadap previous trendline ini ya, dimana support level itu bisa dibilang dimanfaatkan lah dengan baik oleh para retail investor. Once itu di break, very likely market akan shifting ya bias mereka dari yang tadinya mungkin bullish banget jadi bearish gitu kan. Dan ketika mereka berpikir bahwa ini bearish nih, harusnya Matic bisa turun lagi nih, Polygon bisa turun lagi nih, ternyata dia tertahan ya di salah satu level, dan level yang kita highlight itu dari per live kemarin itu adalah di sekitaran $1 ya. Reasonnya kenapa sih $1 itu? Karena kalau kalian lihat time frame weekly, kalian lihat berapa lama sih Matic ngabisin waktu di bawah level $1 itu, lebih kurang 301 hari guys. Jadi once level itu berhasil di break dan kita ngelihat minggu ini ada proses retestnya, kalau menurut saya sih ini wajar banget kita jadinya ibaratnya harus mengalami retest dulu, dan selama level $1 itu ngehold dengan baik, very likely kita bisa ngelihat Matic itu bisa cepat rebound gitu. Ya itu ekspektasi ya, of course teman-teman. Tapi kita kan nggak tahu pasti ya apakah itu akan benar-benar terjadi sesuai dengan harapan kita atau tidak gitu. Which is kalau misalkan buat saya sendiri, ya saya beranggapan $1 ini adalah level teman-teman start untuk bisa cicil beli gitu. Jadi asumsinya misalkan contoh begini, let's say teman-teman sudah mengalokasikan sejumlah dana, katakanlah misalkan 20 juta rupiah gitu ya. Kalian pengen nih beli Matic atau Polygon. Terus let's say kalian tuh ya ini kan disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Makanya saya bilang teman-teman ada berbagai jenis tipe orang saat ini di market kripto. Ada yang udah dari bear market, ada yang baru kenal kripto itu sekitar akhir tahun lalu, ada yang bahkan baru kenal kripto tuh karena lagi FOMO-FOMO-nya ya, ngelihat yang lain pada cuan kiri kanan tuh untung ratusan persen, ribuan persen ya. Jadi apa? Dihajar di atas pun mereka hajar gitu loh. Karena apa? Ya mungkin yakin ya kan, misalnya Matic Polygon bisa lebih dari $2 ya, bisa lebih tinggi lagi. Dan ini nggak cuma berlaku di Matic Polygon, which is saya cukup percaya di yang lain juga demikian ya, berlaku. Entah itu untuk AI, entah itu untuk meme ya. Makanya kemarin meme nih ya, contohnya ya, specifically meme Shiba gitu kan. Masa begini dibilang turun terus teman-teman? Padahal
naiknya udah dari sini ya kan. Ini naik 300%. Dia turun ya terkoreksi 30%. Ya udah lah ya. Memang udah mungkin waktunya taking profit dulu. Market mengalami koreksi dan retracement. Makanya banyak yang nanyain PP gimana, Shiba gimana ya. Gimana gitu kan. Saya juga bingung karena ngelihat secara gambaran besar, well actually kalau kalian let's say kalian beli PP ya. Ini dari terakhir saya ada analisis ya. Ini saya send di advance group, which is pada saat itu kita ngelihat PP di 0,618 holding and then rebound. Kalau kalian notice di sini ada momen dia konsolidasi. Nah, ini breakout valid buy aja. Ini udah untung teman-teman. Dan kalau sekarang kalian lihat PP mengalami longsor, well actually compare dengan naiknya ya nggak longsor gitu loh. Kalau teman-teman merasa ini longsor, saya balik deh chartnya. Kalian lihat mana yang longsor, yang ini atau yang ini teman-teman ya kan. Nah sekarang saya balik lagi chartnya, kalian lihat mana yang longsor. Nggak ada teman-teman ya, itu bukan longsor, itu cuman orang profit taking atau mungkin memang udah waktunya selling gitu loh. Jadi kalau kalian memang kesangkut PP misalkan di sini atau di sini, nah itu mohon maaf salah kalian. Kenapa kalian FOMO belinya di ujung-ujung gitu ya. Itu yang perlu teman-teman ingat, karena sekali lagi saya pernah sampaikan teman-teman seputar hal ini. Menjelang nanti after halving, apalagi saat bull run, yang kayak begini lebih banyak lagi teman-teman. Saya bilang dulu sama kalian ya, kalau misalnya kalian sekarang udah mulai ngerasain hype FOMO-nya, nah saya kasih warning dulu, nanti after bull run lebih banyak lagi kayak begini. So you have to be very be careful and very selective before kalian decide untuk enter di coin apapun yang rencananya kalian mau buy gitu ya. So kembali lagi ke Matic Polygon ya, I guess let's say 20 juta rupiah ya. Kalau saya sih berpikirnya gini teman-teman, you dikasih harga $1 ya, sekitaran $1 itu harusnya memang ideal untuk melakukan akumulasi. Let's say teman-teman adalah tipe orang yang sudah kenal kripto dari akhir tahun lalu lah, terus ada ngelakuin research seputar Polygon, Matic, terus kalian sudah melakukan pembelian terlebih dahulu. Let's say kalian sudah keluar 10 juta rupiah ya, kalian belanja di kisaran range price antara 0,75 ya, 0,75 sampai let's say 0,8 deh ya untuk Matic teman-teman. Nah kalian udah ada nih average price-nya gitu. Nah kemudian kemarin kalian lihat nih ya kan, misalkan kalian belajar dari 10 juta ya kan di kisaran range price ini. Nah kemudian kalian lihat kemarin naik, wah lumayan nih, porto gue udah growth ya 60% gitu loh, dari 10 juta udah jadi 16 jutaan something. Terus sekarang turun nih ya kan, portofolionya turun dari tadinya 16 juta udah jadi 14 juta gitu. Tapi kalian merasa bahwa Polygon Matic ini punya bukan project, tapi fundamental dia bagus gitu loh. Ini jaringan layer 2 daripada si Ethereum. Kemudian kita tahu Polygon Matic udah ada sejak lama ya. Dia juga sangat membantu di dalam apa kalau dulu kita bilang OpenSea ya teman-teman, untuk transaksi NFT dan lain sebagainya. Kedepannya NFT mungkin akan booming lagi, which is Matic juga mungkin akan kecipratan money flow lagi, dan banyak hal yang teman-teman udah analisa. Terus kalian lihat $1 dari $1,3. Ini udah koreksi 30%. Oke, thank you. Ya, time to buy gitu loh. Nah, kalian masih ada sisa nih 10 juta gitu kan. Jangan langsung dibeliin di $1-nya plek-plekan gitu loh ya. Karena kalian udah dapat average price yang murah ketika kalian beli pertama kali. Maka, let's say ya, ini kalau yang saya lakukan ya, probably kalian belanja lagi 2,5 juta. Ya, masuk di kisaran $1. Ya kan, kalian narik nih average price kalian, mungkin AVG price beli ya, AVG buy ya, AVG price buy, AVG buy price ya, buy price. Probably saat ini kalau dengan progress kayak begini ya, lebih kurangnya kalian dapat harga sekitaran 0,82 lah, lebih kurangnya, naik dikit teman-teman, atau 0,83 ya, depend ya. Kalian belanja 10 jutanya tuh waktu di 0,7508 tuh seberapa banyak gitu loh kalian masuknya gitu ya. Nah kalian belanja nih 12,5 juta, masih ada sisa uang lagi ya kan, 7,5 juta in case Polygon Matic koreksi lebih dalam. Karena pertimbangannya kan gini, bisa dong kita ngelihat ini adalah satu swing penguatan ke atas gitu, kalian gunakan Peabody retracement pada perspektif time frame weekly ya. Kita ngambilnya weekly nih teman-teman, karena satu swing itu kelihatannya di weekly ya. Nah kalian bisa lihat di sini. Oke, ini adalah swing low, ini adalah swing high karena udah ada rejection dan lebih dari 30% ya, from top
to the bottom. Sorry, lebih dari 15% I mean. Nah, kalian lihat kayak gitu ya kan. Oke, kita udah pertimbangan nih. Saya belanja tadi let's say di $1 saya mulai masuk ya. Let's say 2,5 juta rupiah. Masih ada sisa 7,5 juta rupiah. Kira-kira belanjanya di mana? Ya, kalau kalian dikasih harga discount, which is di bawah 50% retracement. Itu udah menarik banget ya. Dan worst case scenario, kalau memang Bitcoinnya harus mengalami koreksi lebih rendah dari apa yang terjadi saat ini ya, atau yang terjadi 2-3 hari terakhir yang bikin kalian berpikir ini longsor gitu kan. Gimana kalau Bitcoin main di bawah 60.000? Waduh, Matic-nya juga bisa lebih rendah lagi. Ibaratnya kan kayak gitu guys. Jadi kalian preparing cash juga, maybe let's say around 30% ya, atau mungkin 20% untuk kalian belanja lagi lebih banyak di bawah. Itu dengan catatan kalian udah akumulasi gitu. Kalian udah beli di sini, udah beli di sini, ya more dip, oke, thank you, beli lagi ya kan. Terus kalian lihat naik. Nggak mungkin dong beli di sini gitu. Better apa teman-teman? Lihat dulu seberapa dia nanjak, kemudian dia pullback. When you have the pullback and you have the retracement, atau dia punya retest ya terhadap SNR yang tadi kita udah notice, inilah saatnya teman-teman AVG ya, belanja teman-teman. Ya, at least yang kemarin saya note lebih kurangnya udah nyampe dalam cuman kurang dari 24 jam ya. Harusnya hampir 24 jam, ternyata belum kurang dari 24 jam udah nyampe, udah mantul pula ya, ada reactionnya di sana gitu loh. Jadi saya rasa bukan kita doang yang ngelihat teman-teman, tapi mungkin secara worldwide ya orang berpikir wah Matic $1 nih level psychology, which is ya wajar nggak sih kalau misalkan di situ ada demand atau reaction. Ya saya pikir wajar teman-teman ya. Itu adalah satu yang menurut saya cukup menarik. Nah berikutnya kita lihat dari pandangan time frame kecilnya ya. Kalau kita ngelihat pada perspektif time frame hourly-nya, kira-kira bisa nggak sih Matic dikatakan sudah valid nih Vin mengalami reversal gitu kan? Kalau kita ngelihat tadi time frame daily, which is kita udah tahu di sini ada trend line ya teman-teman. Trend line itu berfungsi sebagai seperti yang tadi saya katakan sebagai liquidity. Kalian lihat ya sudah ada satu kali di shakeout. Ya habis itu recover. Nah ini bukanlah suatu kebetulan, tapi memang the moment ini terjadi, very likely orang-orang akan panic selling. The moment orang-orang panic selling ketika dia terjadi yang namanya liquidity sweep ya terhadap low point sebelumnya. Ya kan? Sekarang kalau teman-teman pada buy nih, let's say kalian buy di futures market, kalian masuk gitu kan, oke nih, dia break of structure, dia pull back nih, balik ke demand, oke, where's your stop loss? Previous low, maybe here, gitu kan. Sempat profit, terus kena sweep, boom, sampai bawah, kalian di flush out dulu, posisi kalian dipaksa close dulu, karena hit stop loss, dan kalian nge-force untuk melakukan sell, ya kan, di market, baik itu di futures, atau mungkin di spot ya, teman-teman yang trading pakai spot, kalian siapin stop market order di level itu, kalau ke trigger kalian istilahnya tereksekusi, begitu kalian keluar, that's it ya, more liquidity ya buat para buyersnya. Nah setelah itu kita lihat teman-teman, ini adalah proses ya, kalau saya pikir itu adalah proses yang proper untuk kita katakan sebagai momen dia create new low level. Jadi setelah dia naik, boom, higher low, and then boom, higher high gitu ya. Nah dari low point ini sampai high point ini saya gunakan yang namanya Fibonacci retracement bottom to the top ya, more or less seperti ini. Nah kalau kalian diperhatikan ini sebenarnya menarik ya, di level ini 61.8%, 71% retracement itu bertepatan dengan $1 juga merupakan support resistance pada time frame daily-nya, sehingga kita bisa katakan bahwa let's say $1 tercapai ya, cicil beli di sini menurut saya bukanlah bad idea, it's a very good idea justru, karena kalian udah mau sabar nunggu daripada kalian beli di atas dan kalian udah dapat diskon nih, sale ya 20% ya kan. Kalau ibaratnya kita datang ke mall ya, ada tulisannya tuh sale ya, up to 20% Polygon Matic. Nah ini kalian udah saatnya belanja, ibaratnya gitu. Kalian bisa manfaatkan kesempatan itu untuk masuk ya, istilahnya mulai start cicil beli ya. In case worst case scenario Matic di bawah $1, nah itu nanti kita berbicara lagi teman-teman, mungkin di next video update. Dan ya, kalau teman-teman suka tentunya ya dengan update seperti ini lebih kurangnya. Alright, so sorry teman-teman ya. So, Matic once again kalau dari perspektif weekly range menurut saya tuh sebenarnya ini playgroundnya kita nih ya.
entah kapan kita bisa mencapai 1,5 dolar, saya nggak tahu, maybe this week, maybe the next second week teman-teman, atau mungkin 3 minggu lagi ya. Tapi yang pasti apa? Inilah weekly range kita. Kita taunya dari mana teman-teman? Simpelnya adalah tadi yang saya sampaikan, 1 dolar merupakan previous support resistance very very major. Meanwhile, after itu berhasil di break, where's your next resistance? Jawabannya adalah di 1,5 dolar. Jadi memang itulah weekly range kita. Kalau kita mau coba untuk main di sekitaran area-area ini, ya ini target profit kamu. Sekitaran 1,5 dolar lebih kurangnya untuk nanti pertimbangkan exit di market. Kalau kalian mungkin playing the futures market atau mungkin kalian trading di I don't know ya, maybe spot ya kan beda-beda nih positioningnya. Ada yang trading, ada yang invest gitu ya. Kalau invest ya oke lah, kita keep Matic, probably kita believe Matic bisa di atas 2 dolar ya, kamu pegang aja kayak gitu kira-kira teman-teman. Oke, so kita ngelihat 61.8% holding properly, at least time frame 4 jam, kamu bisa lihat sudah terdapat yang namanya bullish engulfing pada closing candle sekitar jam berapa? Jam 3 ya, jam 7 tadi, kemudian ini jam 11 nih baru close candle, kita bisa lihat candlenya cenderung bullish. But is it enough ya untuk kita katakan bahwa sebenarnya Polygon tuh benar-benar totally reversal? Ya, ini sih pribadi ya, saya pikir 1 dolar level yang menarik untuk diperhatikan in case memang Matic dikasih konfirmasi reversal di sana. I think it's gonna be a good opportunity ya to grab more buy opportunity. Dan kalau kita ngelihat pada perspektif time frame hourly-nya, salah satu yang saya pertimbangkan tuh sebenarnya gini. Ini specifically buat 1 jam ya teman-teman. Kalau misalkan di bawahnya sih saya malah beranggapan ya, ini jangan-jangan sudah ada proses liquidity sweep ya, karena dia udah nge-sweep bawah, sapu bersih dulu early buyers-nya yang mungkin setting limit di kisaran level itu ya. Let's say mereka set limit terus set stop loss ya di bawah level 61.8 ya, udah dimakan, baru kemudian harganya rebound gitu kan, atau reversal gitu kita bilangnya. Jadi ini baru asumsi sementara. Tapi kalau buat perspektif time frame 1 jamnya, pertimbangan saya adalah ini top, ini low ya. Kita bisa gunakan pivot retracement from the top to the bottom. Lebih kurang di sini. Kalian lihat confluence-nya di mana? Di sini guys ya. 61.8%. Jadi very likely kalau dia udah kayak gini, mungkin nanti naiknya pelan-pelan ya. Ini kan terbilang naiknya pelan-pelan nih ya, 1,1 terus ternyata dia kena reject lagi. Nah, yang menarik apa? Kalau after reject terus dia mengalami fake out. Nah, ini cakep. Ya, ini artinya memang ini udah menjadi bottomnya buat si Polygon atau Matic ya, local bottom lah kalau kita bilangnya ya. Kalau kita bilang bottom tak keseluruhan, teman-teman pede lagi, wah berarti buy sekarang nih katanya udah bottom. Waduh, itu dia bahaya ya teman-teman ya. Apalagi yang newbie ya, kalau mungkin followers YouTube channel saya udah lama pasti kalian tahu. Sampai key level, Kevin biasanya nunggu reaction ya, ada reversal, market structure shift, baru kemudian dia pertimbangkan untuk entry. Nah, kalau yang newbie kan enggak ya. Pokoknya yang newbie, bottom, oke, buy sekarang berarti ya. Oh, enggak. Waduh, itu pusing teman-teman ya. Hati-hati ya. So, make sure kalian learning again ya. Untuk teman-teman yang merasa baru terjun lagi di crypto, saya sudah menyiapkan 1 buah playlist untuk kalian belajar, yang rencananya mau saya update very very soon, supaya teman-teman bisa mempelajari lagi lebih dengan hype yang lebih baru ya kalau kita bilangnya teman-teman. So, di study time series ini ada banyak sekali ya. Sebenarnya saya perlu bahas dari sini lagi nih ya. Mengapa penting bagi Anda untuk mengetahui perbedaan antara investor dan trader ya. Probably nanti saya bikin version 2-nya guys ya. Alright, so next one, let's see ya, kita lanjut sedikit. Ini udah break, create lower low. That's why saya ambil high point ini dan low point ini, karena ini memang udah terakhir dia create low point di sini ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah internal high point ya, yang sudah berhasil di take out. Tapi pertanyaannya adalah dia mampu nggak nih ngambil SNR ini atau 61.8%. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pusing-pusing ya, aduh gue bingung Vin, ya udah tambahin indikator lah, exponential moving average 821. Dia baru mau cross up gitu ya. Ditambah lagi saya tambahkan satu lagi, yaitu exponential moving average untuk periode 2 yang 100. Kalian lihat ya, dia main di atas 100, tapi ini bagusnya sih time frame 4 jam ya. Kalau saya lihat 4 jam dia lebih tinggi akurasinya ya. Kalian bisa lihat di sini
Oke, retest EMA 100 holding, EMA 100 holding ya. EMA 100 holding di sini juga sama, EMA 100 holding. Habis itu dia mantul lagi. Cung ya. Kalau kalian lihat sekarang kita main di bawah EMA 100. Makanya nggak bisa terburu-buru untuk mengambil kesimpulan, ini kayaknya nih ya bakalan totally balik lagi gitu ya. Tapi kalau dia berhasil ngambil EMA 100-nya lagi, which is act as support setelahnya gitu ya. Jadi ini bakal menarik gitu. Mungkin saya pikir untuk mempertahankan momentum ya, buying trend atau bullish trendnya pada si Polygon Matic itu sendiri. Oke, so for now teman-teman anticipate ya possibility kena rejection dari 1,1. Abis itu kalian lihat kalau misalkan ternyata tekanan jualnya nggak terlalu agresif dan dia malah create yang namanya, let's say kalian anggap ini sebagai double bottom, that's gonna be a good opportunity untuk possible reversal on Matic. Tapi kalau itu belum terjadi, harap sabar teman-teman. Alright, so I think that's gonna be the update from me. Thank you very much guys for watching my YouTube channel atau video ini ya. Buat kalian yang masih baru bergabung, salam saya ya dari jadi kayak Mario Gunawan ya. Ya, pokoknya salam ya, salam kenal buat teman-teman semuanya. So enjoy, semoga dapat informasi yang bermanfaat untuk setiap analisis atau referensi yang teman-teman ambil lah di dalam video ini. So I think that's gonna be it. Thank you very much you guys for watching and I'll see you guys again in the next update. Cheers and bye bye guys.